Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui kegiatan doa. Oase diadakan setiap hari, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting, dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Mudi. Praise and Worship diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 56 75 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 06 07 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saya mengajak kita untuk memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Let
Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sumber kemenangan kami. Dan biarlah hati kami terus melekat kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan ada hal-hal baru yang kami temukan. Ada penyataan-penyataan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk melakukan apa menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalam
Engkau di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja yang Engkau inginkan, maka Engkau akan memberikannya kepada setiap kami. Kami percaya ketika kami melekat kepada Engkau, Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang membawa kami di dalam rencana-Mu yang indah, sehingga kami tidak salah melangkah ya Tuhan. Karena ada hal-hal baru yang Engkau terus hadirkan di dalam kehidupan setiap kami anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacita hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Dan saya percaya bahwa di tahun yang baru ini setiap saudara memiliki resolusi-resolusi di tahun yang baru ini. Ada harapan-harapan yang baru, bahkan ada sesuatu yang saudara ingin terjadi, perubahan-perubahan hidup terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun demikian. Saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan satu perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang baru bagi saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2022 ini kita mengambil satu tema, All Things New, semuanya baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami perkara-perkara baru yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita, dibutuhkan satu sikap hidup yang terus-menerus diperbaharui. Dan hal itu dimulai dari hati yang diperbaharui, kemudian pikiran kita diperbaharui. Setelah hati dan pikiran kita diperbaharui, maka kita akan memiliki cara pandang yang baru. Dan ketika kita memiliki cara pandang yang baru, maka cara hidup kita pun akan diperbaharui. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan dengan judul New Way atau cara baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki era yang baru ini, kita tidak dapat hidup dengan cara hidup kita yang lama, tetapi kita harus hidup dengan cara hidup yang baru, yang diperbaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah kita alami selama 2 tahun lebih ini, bagaimana pandemi COVID telah melanda dunia ini, dan itu membuat banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Pandemi COVID telah mempengaruhi banyak segi dari kehidupan kita.
cara kita bergaul dengan orang lain, kita harus membatasi diri. Ada banyak hal yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang sekolah mengalami perubahan, yang biasa belajar tatap muka harus belajar dari rumah. Yang biasa bekerja di kantor sekarang harus bekerja dari rumah. Bahkan ketika kita ketemu dengan orang, kita tidak lagi bersalaman, tetapi kita hanya menganggukkan badan. Saudara, ada banyak hal yang berubah. Kalau kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker, sering mencuci tangan dan sebagainya. Bahkan di dalam bergereja pun, di dalam beribadah pun, kita banyak mengalami perubahan-perubahan. Duduk harus berjarak, tetap menggunakan masker, tetap menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia berubah, keadaan di sekitar kita berubah, dan itu mempengaruhi kehidupan kita juga. Di dalam kehidupan kita setiap hari banyak mengalami perubahan-perubahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi di dalam kehidupan manusia batiniah kita. Kalau Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara yang baru, hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di tahun yang baru ini, maka diperlukan sikap hati, pikiran, tujuan hidup yang baru, bahkan cara hidup juga diperbaharui di dalam Dia. Amin. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelaslah di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa hanya orang yang ada di dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru, diperbaharui di dalam rohnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ciptaan baru di sini bukan baru dalam hal fisik kita. Memang kita masih hidup di dalam tubuh ini, dalam tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Tetapi manusia batiniah kita, yaitu roh kita, itulah yang diperbaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang diperbaharui adalah hidup yang diciptakan oleh Kristus dengan kualitas yang baru, hidup yang bermutu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru artinya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk Kristus. Menjadi ciptaan yang baru bukan bicara tentang perubahan secara fisik, tetapi secara roh. Apa yang di dalam diri kita, itulah yang baru. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Allah lah yang menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru itu bukan karena hasil usaha kita, hasil pekerjaan manusia, tetapi hanya karya Allah di dalam kehidupan orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi seseorang hanya akan dapat menjadi ciptaan yang baru ketika dia ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus itulah yang menjadi kunci bagi seseorang untuk mengalami kelahiran baru atau ciptaan yang baru. Pada waktu seseorang percaya dan menerima Kristus, artinya Kristus menjadi satu dengan orang yang percaya kepada Dia. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kristus. Oleh karena itu bagi orang-orang yang telah menjadi satu dengan Kristus, memiliki kualitas hidup yang berbeda. Hidup yang terus-menerus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Hidup di dalam karakter ilahi. Hidup dengan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Dan memiliki cara hidup yang berubah pula. Tidak lagi hidup menurut keinginan diri sendiri atau hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut kehendak daripada roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, marilah kita hidup meneladani Kristus. Hidup kita berubah dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Hidup seperti Kristus. Sebab dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus
ada di dalam Kristus, maka wajib hidup seperti Kristus. Wajib artinya suatu keharusan. Tidak dapat tidak, harus hidup seperti Kristus. Inilah kehendak Tuhan bahwa sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, maka kita pun wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian saya dapat simpulkan bahwa sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup dengan cara yang baru, yang telah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Dan sesungguhnya tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, dapatkah kita hidup sama seperti Kristus? Hidup sama seperti Kristus bukan dalam hal keilahiannya, tetapi dalam karakter kita. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus yang terus-menerus diperbaharui, yang terus-menerus dibentuk oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih wujud daripada cara hidup yang telah diperbaharui itu, atau cara hidup yang baru itu. Yang pertama, wujudnya adalah hidup dalam karakter yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, maka kita hidup sebagai manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Dimulai dari hati yang diperbaharui, kemudian pikiran kita diperbaharui, maka tujuan hidup kita akan diperbaharui. Bahkan cara hidup kita pun akan diperbaharui. Artinya seluruh hidup kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui karya Roh Kudus dan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Itulah yang terus membentuk kehidupan kita. Sehingga kita terus-menerus diperbaharui di dalam sifat-sifat kita, dalam karakter hidup kita, sehingga kita dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan kita hidup dengan cara hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Seperti yang dicatat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai dengan 32. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Membuang segala dusta dan berkata benar. Selanjutnya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Buang segala kemarahan kita. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kebiasaan mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia, itu harus dibuang. Dan kita ganti dengan perkataan-perkataan yang membangun. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Segala fitnah, kepahitan, kebencian, itu harus kita buang dari kehidupan kita. Ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wujud daripada cara hidup yang diperbaharui adalah hidup dalam karakter yang baru, hidup dalam kebiasaan yang baru, hidup dalam sifat-sifat yang baru. Kita harus membuang dan menanggalkan cara hidup kita yang lama, sifat-sifat kita yang lama, karakter kita yang lama, dan kita hidup sebagai manusia yang baru, mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi wujud daripada cara hidup yang baru adalah hidup sama seperti Kristus hidup.
Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 tadi, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib hukumnya, saudara. Harus, tidak boleh tidak. Jadi kalau orang berkata ia ada di dalam Kristus, ia harus hidup sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup? Seperti apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Dalam hal apa kita hidup seperti Kristus? Mari kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang pertama, hidup seperti Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus di dalam pikiran dan perasaan. Kita harus belajar untuk bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita. Hal yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus dalam hal kerendahan hatinya. Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Dicatat di dalam Matius 11 ayat 29. Karena kerendahan hatinya, Yesus hidup tidak untuk dirinya sendiri. Bahkan ia rela meninggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia ini, menjadi serupa dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya bagi manusia yang berdosa, yaitu bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap daripada kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan hal yang serupa juga yang harus kita miliki. Satu cara hidup yang berubah menjadi seperti Kristus di dalam kerendahan hati kita. Hal yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus dalam hal ketaatan. Kristus taat kepada kehendak Bapa, meninggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia ini, bahkan taat sampai mati di kayu salib bagi manusia yang berdosa. Nah, demikianlah juga hendaknya kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Maka kita juga harus berubah di dalam cara hidup kita, yaitu kita taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu hidup menaruh dan perasaan Kristus di dalam diri kita, hidup di dalam kerendahan hati, dan hidup di dalam ketaatan. Nah, sekarang bagaimana kita dapat memiliki cara hidup yang baru sebagai orang-orang yang telah diciptakan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus? Yang pertama, kita harus belajar untuk berjalan di belakang Kristus. Artinya kita mengikuti Kristus. Kristus adalah teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus pun mengatakan hal yang sama. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus berani berkata, jadilah pengikutku. Kenapa? Karena Paulus juga mengikuti teladan, yaitu Kristus sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami satu perubahan di dalam cara hidup kita, adalah kita harus meneladani Kristus. Artinya kita berjalan di belakang Kristus, mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Yesus berjalan di depan kita, dan kita mengikuti bagaimana Kristus itu hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah daripada Tuhan Yesus memilih murid-murid yang pertama yang dicatat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 22. Di situ dikatakan ketika Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon atau yang disebut dengan Petrus, bersama dengan saudaranya yaitu Andreas. Dan Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan kedua orang ini meresponinya dengan meninggalkan jalannya,
dan dia mengikuti Kristus. Kemudian Yesus juga berjumpa dengan dua orang yang lainnya, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan juga Yohanes saudaranya. Yesus mengatakan hal yang sama, mari ikutlah aku. Dan mereka membereskan jalannya lalu mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari peristiwa ini, murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dan mereka mengikuti Kristus. Ada satu perubahan yang besar yang terjadi dalam diri mereka. Tujuan hidup mereka berubah, orientasi hidup mereka berubah. Bahkan sampai pada akhirnya jutaan bahkan miliaran orang bisa hidupnya diubahkan di dalam Kristus. Termasuk yang kita alami di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di belakangku kata Yesus. Mari ikutlah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin memiliki cara hidup yang berubah, cara hidup yang baru, mari kita berjalan di belakang Kristus, mengikuti Dia, jadikan Kristus pribadi yang terutama dalam kehidupan kita, menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, untuk kita dapat memiliki cara hidup yang baru, maka kita harus rela membuang yang lama dan menggunakan yang baru. Tanggalkan yang lama, pakai yang baru. Apa itu? Menanggalkan manusia yang lama kita, sifat-sifat kita yang lama, karakter kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kita harus rela untuk tinggalkan. Kita membuang manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan 24, firman Tuhan berkata demikian, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki satu kesungguhan, keinginan yang kuat oleh kekuatan Roh Kudus untuk menanggalkan manusia lama kita, sifat kita, karakter kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan kita mengenakan manusia yang baru. Hal yang ketiga, untuk kita dapat memiliki cara hidup yang baru, maka kita harus hidup dikuasai oleh Roh Kudus dan dituntun oleh firman-Nya. Sebagai ciptaan yang baru yang telah diciptakan di dalam Kristus, maka hidup kita bukanlah milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu sudah seharusnya kita pun harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan kita sendiri. Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh keinginan daging kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Allah ketika kita percaya kepada Dia. Dia memberikan Roh-Nya tinggal di dalam diri kita, dan Dia memberikan firman-Nya yang menuntun kita di dalam segala kebenaran. Firman Tuhan dicatat dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk mematikan segala keinginan daging kita. Daging adalah sifat daripada keberdosaan yang memberontak kepada Allah. Dan kunci untuk mengalami atau mematikan keinginan manusia lama kita, keinginan daging kita, yaitu hidup di dalam kuasa daripada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Barang siapa milik Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam dirinya, dan Roh itulah yang memerdekakan kita dari kehidupan yang lama, yaitu keinginan daging kita. Nah, selain daripada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya, Tuhan juga memberikan firman-Nya yang menuntun kita, yang memiliki kuasa untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkuasa untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan hidup kita, cara hidup kita, dan mendidik kita di dalam segala kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal untuk kita dapat mengalami atau memiliki cara hidup yang baru sebagai orang yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, marilah kita berjalan mengikuti Kristus. Kristus menjadi teladan yang utama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, buang yang lama, pakai yang baru. Artinya apa? Buang manusia yang lama kita. Segala keinginan-keinginan daging kita, tabiat kita, kebiasaan lama kita, sifat kita, karakter kita. Itu kita tinggalkan dan kita menjadi manusia yang baru. Mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Yang ketiga, hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus dan dituntun oleh firman-Nya. Oleh Roh Kudus itu yang memampukan dan memerdekakan kita untuk mematikan segala keinginan daging kita. Dan oleh firman-Nya kita dituntun, diperbaharui menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan mengingatkan setiap kita untuk kita dapat hidup, memiliki cara hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu. Engkau telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan di dalam Engkau Tuhan, Engkau menciptakan kami menjadi manusia yang baru. Di dalam pikiran kami, di dalam roh kami ya Tuhan. Biarlah Engkau terus bentuk kehidupan kami, sehingga kami dapat memiliki hati yang terus diperbaharui, pikiran yang terus diperbaharui, sehingga kami memiliki tujuan hidup yang baru dalam hidup kami. Bahkan kami memiliki cara hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang menuntun kami, membawa kami kepada segala kebenaran. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada firman-Mu, taat kepada tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami terus diperbaharui, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.